Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awalan bismillah, membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wala umuri dunya wadin, wala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Daring tahun 2020 dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah Yakni, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Mayulia Azahra Putri dari Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat akan membawakan sebuah pidato yang berjudul lingkungan hidup. Mungkin ini erat kaitannya dengan lingkungan sekitar. Berbicara soal lingkungan hidup, ada pepatah mengatakan, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dengan lingkungan yang bersih, maka hati akan rasa nyaman dan tenang saat melakukan aktivitas. Namun pada faktanya masih banyak orang yang rendah kesadaran akan lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, maka dari itu kita harus memiliki inisiatif pada diri sendiri untuk bergerak lebih maju dan saling mengingatkan sesama masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Seperti yang telah kita ketahui pada awal tahun 2020 kemarin, tepatnya pada bulan Januari, negeri kita sedang mengalami musim hujan. Hampir setiap hari hujan deras mengguyur dan hampir setiap hari pula kita melihat banjir terjadi di mana-mana. Mulai dari peristiwa banjir yang kita lihat melalui televisi sampai peristiwa banjir yang mungkin terjadi di daerah tempat tinggal kita. Tetapi, pernahkah kita merenung sejenak sebenarnya siapa yang bersalah dalam hal ini? Mungkin kita semua telah melakukan kesalahan, tapi kita tidak menyadari itu. Kesalahan yang kecil apabila kita lakukan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan akibat yang sangat besar. Contohnya saja seperti membuang sampah secara sembarangan. Mereka yang melakukan hal ini biasanya beranggapan bahwa sampah yang mereka buang itu jumlahnya kecil atau sedikit. Namun sayangnya banyak pula orang yang berpikiran seperti itu. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan berakibat fatal bagi lingkungan kita. Sampah yang kita buang secara sembarangan akan berserakan di pinggir jalan, dan mungkin sebagian lainnya akan masuk ke dalam saluran air dan akan menyumbat air yang mengalir. Jika hujan deras mengguyur, bukan mustahil jika akan terjadi banjir. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah banyak mengadakan program penanaman. Ribuan, jutaan, bahkan miliaran pohon. Tetapi, apa manfaat dari pohon-pohon tersebut jika kita hanya menanam saja, tidak merawatnya, dan masih saja terus membuang sampah secara sembarangan? Selain itu, oknum-oknum tidak bertanggung jawab masih saja menebang ribuan pohon setiap harinya secara liar dan langsung babi buta tanpa ditindak tegas oleh pemerintah. Ribuan meter kubik kayu mereka jarang, lalu mereka tinggalkan begitu saja lahan yang sudah sedemikian kritis. Dan itu sangat membahayakan penduduk sekitar dengan kemungkinan bencana banjir yang siap melanda setiap saat. Mereka yang melakukan hal ini biasanya hanya mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan kelestarian lingkungan yang itu merupakan titipan anak cucu kita nanti. Teman-teman semuanya, kita sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa harus mulai membiasakan diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan mulai belajar untuk menanam tanaman serta tidak lupa untuk merawatnya. Karena menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga hidup kita. Jika kebersihan lingkungan tetap terjaga,
maka bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh ulah manusia akan berkurang. Maka dari itu, sudahilah merusak lingkungan dan ayo mulailah untuk menjaga, melestarikan, serta mencintai lingkungan kita. Karena kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Ayo kita mulai dari sekarang. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Saya juga ingin minta dukungan kepada teman-teman untuk jangan lupa tonton video saya serta like atau beri saran dan kritik di dalam kolom komentar. Karena like, saran dan kritik kalian sangat berharga buat saya agar saya bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena yang benar hanya dari Allah dan yang salah dari lisan saya. Bunga mawar, bunga melati, jangan lupa hirup baunya ya. Ambil hikmah dari pidato ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.